Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagram model pembelajaran tematik, pemetaan konsep-konsep inter maupun antar bidang studi, kekuatan dan kelemahan model pembelajaran tematik. Materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama, diagram model keterhubungan atau connected. Model pembelajaran ini menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, diagram model jaring laba-laba atau Webbit. Menurut Sukayati, tahun 2004, halaman 6, berpendapat bahwa model Webbit adalah model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu yang menjadi tema sentral bagi keterhubungan berbagai bidang studi. Menurut Trianto, tahun 2010, menjelaskan bahwa dalam teori dan praktek menyatakan bahwa pembelajaran model Webbit atau model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, diagram model integrated. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam satu topik tertentu. Model ini diusahakan dengan cara menghubungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dina Sriwayuni. Kepada Dina kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu pemetaan konsep-konsep inter maupun antar bidang studi. Yang pertama ada pemetaan pembelajaran terpadu intra bidang studi. Pembelajaran terpadu dikatakan intra bidang studi jika yang dipadukan adalah materi-materi pokok pada pokok bahasan dalam satu bidang studi. Sedangkan menurut Trianto menyebutkan bahwa konsep tematik terpadu intra bidang studi erat kaitannya dengan model keterkaitan atau model connected. Yang kedua ada pembelajaran terpadu antar bidang studi. Pembelajaran terpadu antar bidang studi berarti pembelajaran yang memadukan konsep, subkonsep, pokok bahasan, subpokok bahasan bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan model pembelajaran tematik terpadu. Yaitu yang pertama model Webbit. Kekuatannya yaitu adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang kedua, ada model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, model ini mempermudah perencanaan kreatif untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Kelemahannya yaitu langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Guru dapat menjaga misi kurikulum. Kelemahannya lagi dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Utakiani. Kepada Nadia kami persilakan. Model connected. Kekuatan dari model connected yang pertama, dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Yang ketiga, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur
dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Kelemahannya yang pertama, berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama, sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antar mata pelajaran. Yang ketiga, usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain. Next, moderator. Yang ketiga, model integrated. Kekuatannya yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran, lalu memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap mata pelajaran, terhadap pengetahuan dan keahlian. Yang terakhir, mampu membangun motivasi. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Dua, model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri dan menguasai konsep, sikap dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Yang ketiga, model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Izin bertanya. Moderator. Moderator. Tanya moderator. Silakan raise hand teman-teman. Kepada Indah Pramudita kami persilahkan. Baiklah. Bagaimana contoh aplikasi model keterhubungan dalam pembelajaran di SD? Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Indah. Tolong pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Pertanyaan kedua kepada Kaifiatus Syahra kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, apa yang terjadi jika pemetaan konsep antar bidang studi tidak terlaksana? Terima kasih moderator. Pertanyaan selanjutnya kepada Salsabila Aulia kami persilahkan. Baiklah, izin bertanya. Bagaimana contoh penerapan konsep pembelajaran inter dan antar di sekolah? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Kami meminta waktunya untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Izin menjawab, Aisyah. Kepada Dina kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Pramudita, yaitu bagaimana contoh aplikasi model keterhubungan di SD. Nah, contohnya itu yaitu yang pertama dalam keterhubungan itu yaitu menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain ataupun menghubungkan satu mata pelajaran dengan subtema yang lainnya. Contohnya seperti guru menghubungkan atau menggabungkan konsep matematika tentang uang dengan konsep jual beli, untung rugi, simpan pinjam dan bunga. Dan yang kedua ada contoh guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal dan pecahan dengan uang, tingkatan, pembagian rasio dan sebagainya dari pemaduan pembelajaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dina. Apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman lain?
Baiklah teman-teman, karena waktu kita sudah habis, pertanyaan yang belum dijawab akan kami jawab di forum diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.